Selamat siang, perkenalkan nama saya Dian Artana Lipardede dengan NIM H1A1299. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berjudul akuntabilitas dalam demokrasi politik pemerintahan Indonesia. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah akuntabilitas publik yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Baik, yang pertama, dalam sebuah proses demokrasi, akuntabilitas publik memang menjadi hal yang sangat krusial. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan yang penting untuk tidak diabaikan begitu saja karena menjadi persyaratan dasar bagi keberhasilan suatu demokrasi. Dapat dikatakan, demokrasi tanpa akuntabilitas tidak berjalan dengan baik. Memperjuangkan hadirnya demokrasi tanpa disertai upaya menghadirkan proses pemerintahan yang akuntabel ibarat menjalankan sebuah mesin baru dengan oli bekas. Demokrasi tidak akan menemukan formatnya jika akuntabilitas sektor publik tidak dikedepankan sebagai sebuah keharusan. Kemudian di sini terdapat pengertian akuntabilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, akuntabilitas artinya sebuah pertanggungjawaban pihak diberi kuasa atau mandat dalam pemerintah kepada yang memberi mereka mandat tersebut. Maknanya, sebagai pertanggungjawaban menciptakan pengawasan distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga, baik di perusahaan maupun pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan. Kemudian di sini ada juga pengertian akuntabilitas menurut Sudarmayanti, artinya akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Tak hanya dilakukan perusahaan dan pemerintah, tetapi juga organisasi. Kemudian ada juga pengertian akuntabilitas menurut Muhammad Mahsun. Di sini definisi secara luas disebutkan Muhammad Mahsun itu akuntabilitas adalah sebuah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen dalam memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas serta kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul atau diberikan oleh pemberi kuasa atau penanggung jawab itu. Kemudian arti sempitnya menurut Muhammad Masud, akuntabilitas adalah sebuah bentuk penanggung-jawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi tersebut bertanggung jawab. Kemudian di sini terdapat aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek. Yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan. Hubungan dalam hal yang dimaksud ini adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok dalam suatu institusi negara dan masyarakat. Pemberi penanggung jawab juga akan memberi arahan serta bimbingan dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Di sisi lain, kelompok dalam institusi harus memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian, aspek yang kedua itu orientasi pada hasil. Mengharapkan hasil berupa perilaku aparat atau orang yang diberikan amanah dalam pekerjaan yang bertanggung jawab, adil, serta inovatif. Setiap individu atau kelompok dalam institusi dipaksa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu juga berupaya memberi kontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian aspek akuntabilitas yang ketiga yaitu membutuhkan laporan. Laporan yang dibutuhkan adalah laporan kinerja berupa perwujudan dari prinsip akuntabilitas, artinya mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang sudah dicapai oleh individu serta kelompok dalam suatu institusi. Selain itu juga mampu memberikan bukti secara nyata terkait hasil yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai dengan kewajiban.
Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu dapat berupa laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sementara dalam suatu institusi, wujud laporan biasa disebut dengan LAKIP atau juga disebut dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Selanjutnya, poin yang keempat tentang aspek akuntabilitas yaitu memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban. Dalam hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab, sementara tanggung jawab menghasilkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa dua hal berbeda dalam bentuk hasilnya, yakni penghargaan dan sanksi terhadap individu atau kelompok di dalam institusi yang menjalankan tanggung jawabnya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam instansi atau perusahaan atau pemerintah. Akuntabilitas memiliki pendekatan bersifat proaktif sehingga akuntabilitas dimaknai dengan sebuah hubungan dan proses yang direncanakan dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian selanjutnya ada mengapa akuntabilitas dianggap penting. Dalam proses, setiap individu dan kelompok, sebuah institusi, atau perusahaan dan organisasi akan diminta sebuah pertanggungjawaban secara aktif dan terlibat dalam proses evaluasi sebagai cara meningkatkan kinerja. Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas memiliki manfaat sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan ataupun instansi. Berikut poin-poin pentingnya. Baik, poin yang pertama adalah sebagai penyedia kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, sebagai cara mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini berkaitan dengan peran konstitusional. Dan yang terakhir, sebagai cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal berkaitan dengan peran pelajar. Kemudian di sini ada konsep akuntabilitas. Indikator akuntabilitas menurut David Helmer dan Mark Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks yang memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu indikator seperti yang pertama ada legitimasi bagi para pembuat kebijakan, yang kedua ada keberadaan kualitas moral yang memadai, yang ketiga ada kepekaan, yang keempat ada keterbukaan, yang kelima ada pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kemudian selanjutnya hubungan antara akuntabilitas dengan demokrasi politik di Indonesia. Akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang sangat dekat dengan administrasi publik pemerintah yang mencakup badan eksekutif pemerintah, lembaga eksekutif, legislatif, dan parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman yang seluruh kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai ketidakbebasan. Dalam para kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan, termasuk juga di dalamnya ada administrasi publik pemerintah dan melaksanakan ruang lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang dihasilkannya. Meminta pertanggungjawaban pejabat publik adalah jantung dari kehidupan demokrasi. Akuntabilitas demokrasi menyediakan mekanisme bagi para warga, negara, dan perwakilan mereka untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap penjelasan, serta bila perlu menjatuhkan konsekuensi terhadap kinerja para pejabat negara, baik yang dipilih maupun tidak dipilih atau diangkat melalui penunjukan. Kemudian ide dari akuntabilitas demokrasi ini mencakup akuntabilitas politik maupun sosial langsung atau tidak langsung, vertikal, horizontal, ataupun diagonal, ataupun mekanisme-mekanisme lain yang mendasari prinsip demokrasi yang mengedepankan kendali masyarakat terhadap pengambilan keputusan. Kemudian dalam negara demokrasi, pemilu adalah mekanisme utama untuk mendisiplinkan pejabat publik, akan tetapi hal ini tidak cukup dengan memisahkan kekuasaan antara badan eksekutif dan legislatif,
dan yudikatif dapat membantu untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang hanya berkaitan pada check and balance pada peraturan kewenangan. Dalam tahapan konsolidasi demokrasi di era multipartai ini, kita coba mengupas upaya-upaya untuk mengoreksi transisi demokrasi. Banyak ahli berbicara bahwa transisi demokrasi yang sedang kita alami ini berkepanjangan, bahkan dikatakan melelahkan dan menghabiskan banyak energi bangsa, sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengoreksinya, namun bukan mustahil untuk dilakukan. Kehidupan politik yang multipartai ini di tengah mengalami euforia berpartai karena begitu mudah orang melahirkan atau mendirikan partai sehingga partai mengalami booming sejak reformasi tahun 1998. Kemudian solusi pokok yang mesti dikerjakan dan memiliki keterkaitan upaya membangun sistem politik yang menyeluruh mulai dari sistem kepartaian, sistem perekrutan, cara kerja partai, dan membangun ideologi partai sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Mengenai perkembangan akuntabilitas publik pada era demokrasi ini, Indonesia peran intelektual dinantikan kembali untuk membenahi sistem demokrasi yang mengarah kepada dekadesi dan koruptif ini. Perlu merubah haluan, bukan sebagai pendidikan politik secara menyeluruh di semua lini masyarakat dan organisasi. Demokrasi kita cenderung dibangun di atas sistem kapitalistik, sehingga melibatkan penggunaan modal kapital yang besar karena diakulasi dengan banyaknya keuntungan finansial dan kedudukan atau kuasa. Kemudian hubungan korelasi antara akuntabilitas publik dan demokrasi tidak dapat disepelekan. Untuk itu, para pemangku kepentingan atau stakeholder yang sedang mendorong perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia seharusnya berkepentingan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan akuntabilitas publik. Transparansi dan partisipasi adalah kunci untuk membangun perkembangan akuntabilitas publik. Kedua unsur ini menjadi penentu perkembangan demokrasi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar transparansi dan partisipasi tidak dipraktikkan bersama-sama dengan demokrasi dan akuntabilitas publik. Keduanya akan menjadi penggerak positif berkembangnya demokrasi dan akuntabilitas publik karena memang transparansi dan partisipasi merupakan nersi condition bagi akuntabilitas publik dan demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban antara pihak yang diberi atau memberi kuasa. Sebagai negara demokrasi Indonesia, kekuasaan yang dipimpin oleh pemerintah dilahirkan atas suara rakyatnya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui proses politik, konsep akuntabilitas ini juga berhubungan sangat dekat dengan pemerintah. Para pejabat politis wajib mempertanggungjawabkan laporan kinerja mereka kepada rakyat. Tentunya dengan tujuan agar mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pengendalian kinerja agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selain kepada rakyat, pemerintah juga mempertanggungjawabkan kinerja kepada parlemen. Kenyataannya, perbuatan tersebut tidak lebih dari sebuah tindakan yang kehilangan makna sebenarnya. Pertanggungjawaban atau tahunan lembaga eksekutif tanpa proses audit yang reliable dari lembaga negara yang independen dapat dibuktikan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif dan legislatif yang membangun secara politis untuk menyetujui segala keinginan pemerintah. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.